Apa kabar Animaniac, dimanapun kalian berada? Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, amin. Di video kali ini, Mimin membawakan alur cerita dari sebuah anime yang menurut Mimin oke punya. Cerita dimulai ketika secara misterius di seluruh dunia, muncul gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain, di mana dari dimensi tersebut, bermunculan para monster berbahaya yang mengancam populasi manusia. Namun di saat yang sama, beberapa manusia juga mulai membangkitkan kekuatan supranatural mereka, di mana para manusia itu disebut sebagai hunter. Kemampuan para hunter tersebut juga memiliki klasifikasi, mulai dari rank S yang terkuat, sampai dengan rank E yang paling lemah. Para hunter tersebut bertugas menghadapi para monster dari dimensi lain, sebelum para monster itu memasuki dunia manusia. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita menuju ke TKP. Cerita diawali 3 tahun yang lalu, ketika para monster yang berhasil melewati gerbang, dan masuk ke dalam dunia manusia, mulai menyerang dan mengancam keberlangsungan hidup manusia, atau dikenal dengan istilah, Dungeon Break. Persenjataan manusia yang tidak mempan terhadap para monster, hanya bisa mengandalkan para hunter untuk menghadapinya. Sayangnya para hunter yang memiliki rank rendah saat itu, kewalahan, bahkan nyaris menimbulkan banyak korban saat menghadapi para monster, hingga akhirnya, ketika para hunter dengan rank S datang membantu, para hunter dengan rank rendah tersebut, berhasil diselamatkan. Singkat cerita, para hunter dengan rank S yang memimpin hunter lainnya, berhasil menghalau para monster, dan menyelamatkan kehidupan manusia. 3 tahun kemudian, ketika dunia manusia mulai berjalan normal, di kantor Serikat Hunter, tampak ketua dari Serikat Hunter membicarakan hasil pertemuannya dengan pihak pemerintah, yang memintanya untuk mencegah Dungeon Break terjadi, serta mengirimkan pasokan dari dalam dungeon secara rutin, yaitu batu kristal yang muncul setelah mengalahkan monster di dalam dungeon, yang disebut sebagai batu sihir, serta kristal mana yang dapat ditambang di dalam dungeon. Meski efektivitasnya tidak sekuat batu sihir, namun keduanya dapat diolah menjadi senjata atau pelindung yang lebih kuat, guna mengalahkan monster yang lain. Pemerintah juga mengusulkan pembangkit listrik tenaga kristal mana dan batu sihir, sebagai sumber energi bersih, karena lebih aman dari energi nuklir, serta tidak mencemari atmosfer. Karena itulah hunter berperan penting, sebagai orang yang bekerja dengan menjual barang yang didapatkan dari dalam dungeon. Di tempat lain, terlihat antrian peserta yang mengikuti seleksi untuk menjadi hunter, kemudian kembali diseleksi, guna mengetahui klasifikasi rank dari para hunter, untuk selanjutnya mereka menyetujui syarat dan kontrak, dari guild tempat mereka ditempatkan dan melakukan raid, atau perjalanan ke dalam dungeon. Seperti beberapa hunter yang saat itu terlihat akan melakukan raid di depan gerbang dungeon yang terbuka, ketika hunter yang bernama Kim, melakukan obrolan dengan hunter lainnya yang bernama Park, yang setelah lama tidak melakukan pekerjaannya sebagai hunter, kali ini disebabkan istrinya hamil anak kedua, maka dia yang membutuhkan banyak biaya, kembali melakukan pekerjaannya sebagai hunter. Mendadak semua perhatian hunter di situ tertuju kepada seorang pemuda yang bernama Sung Jinwo. Melihat semua hunter di situ mengenal Jinwo, hunter Park yang baru melihatnya, mengira Jinwo adalah hunter yang terkuat, namun ternyata dari penjelasan hunter Kim, Jinwo ini merupakan hunter yang lemah, bahkan mendapat julukan sebagai senjata terlemah umat manusia, karena pernah cedera, bahkan dirawat di rumah sakit, setelah melakukan raid di gerbang peringkat E, yang merupakan peringkat paling rendah. Mendengar anggapan para hunter lain tentang dirinya, tidak membuat Jinwo menjadi baper, karena menyadari dirinya yang memang lemah. Tak lama seorang gadis bernama Johe yang terlihat khawatir, sekaligus kesal terhadap luka di wajah Jinwo. Jinwo pun menanggapinya sebagai hal yang biasa, karena menganggap hal itu terjadi, karena dirinya yang terlalu lemah sebagai hunter. Akhirnya waktu untuk masuk ke dalam gerbang pun tiba, di mana untuk raid kali ini, dipimpin oleh Song Chi-yul, seorang hunter yang dianggap terkuat di antara hunter lainnya. Ketika mulai memasuki gerbang, hunter Kim menepuk pundak Jinwo sembari berkata, untuk tetap berada di belakang yang lainnya,
Agar tidak terluka, Jinwo yang sadar diri, hanya bisa tersenyum sambil menatap senjata dalam genggamannya, yang hanya sebuah belati usang. Setelah melewati gerbang dan memasuki dungeon bersama para hunter lainnya, Jinwo pun akhirnya berhasil mendapatkan satu batu sihir. Meski untuk itu, dia harus mengalami luka yang parah. Bahkan satu-satunya senjata belati yang dia miliki, harus patah saat menghadapi monster yang menyerangnya. Melihat Jinwo yang terluka parah, Hunter Park pun menyuruh Johei yang merupakan healer, atau penyembuh untuk mundur dan merawat Jinwo, yang saat itu tidak mampu lagi untuk bertarung, dan hanya bisa menatap para hunter lainnya yang menghadapi para monster. Saat dirinya sendiri harus dirawat oleh Johei. Kemudian saat Hunter Song berhasil mengalahkan monster terakhir, yang merupakan bos dari dungeon, para hunter pun sibuk mengumpulkan pendapatan mereka. Namun di dalam dungeon tersebut, ternyata bagi mereka, jumlahnya terlalu sedikit untuk sebuah pendapatan. Jinwo yang melihat itu semua, hanya bisa menghela napas, sementara Johei yang masih menyembuhkan Jinwo, lalu bertanya kepada Jinwo, apakah dia masih bersikeras untuk tetap menjadi hunter. Karena sesungguhnya Johei mengkhawatirkan Jinwo akan mendapat masalah yang lebih besar suatu hari, dengan luka di tubuhnya. Mendadak salah satu hunter berteriak menemukan dungeon yang baru. Kejadian itu membuat para hunter yang berkumpul menjadi bingung, karena yang pernah mereka dengar, kejadian dungeon dua lapis seperti yang mereka alami saat ini, hanyalah sebatas rumor. Kemudian sebagai pemimpin raid, Hunter Song lalu menjelaskan, peraturan mengenai tindakan yang harus diambil dalam kondisi langka seperti ini, adalah dengan menunggu perintah dari Serikat Hunter. Sayangnya beberapa hunter tidak setuju, jika dungeon yang baru mereka temukan, diserahkan kepada kelompok raid hunter berikutnya, meski ada pula yang setuju dengan Hunter Song, namun Hunter Kim dan Hunter Park, yang menganggap dungeon baru ini bisa memberikan pendapatan lebih besar, meminta Hunter Song untuk melonggarkan keputusannya. Hunter Song pun memutuskan untuk melakukan voting, di mana dari 13 orang, 6 orang setuju untuk menunggu keputusan dari Serikat Hunter, sedangkan 6 orang lainnya, setuju untuk masuk ke dalam dungeon, menyisakan Jinwo yang belum memberikan suaranya. Jinwo yang menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya menghilang, membutuhkan biaya untuk ibunya yang sakit, serta adiknya yang akan masuk universitas, akhirnya setuju untuk masuk ke dalam dungeon misterius itu. Selama perjalanan di dalam dungeon, Jinwo meminta maaf kepada Johei, karena keputusan dirinya, akhirnya Johei ikut masuk ke dungeon misterius itu. Namun Johei tidak mempersalahkannya, tapi yang membuat Johei kesal adalah keputusan Jinwo yang tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Setelah sebelumnya, Johei berusaha keras menyelamatkan Jinwo yang nyaris tewas. Akhirnya sebagai permintaan maaf, Johei meminta Jinwo mentraktirnya makan. Kemudian mereka semua tiba di depan pintu gerbang yang sangat besar, yang tidak pernah mereka temui selama melakukan raid. Selanjutnya mereka pun memasuki ruangan yang ada di balik pintu, dan dibuat heran, ketika di dalamnya penuh dengan patung berukuran raksasa, yang masing-masing memegang senjata dan instrumen. Kemudian saat salah satu hunter membaca ukiran naskah kuno, Johei yang terlihat ketakutan, tampak menarik lengan baju Jinwo sambil berkata, bahwa dia melihat mata patung yang paling besar, bergerak menatap ke arah mereka. Mendadak pintu gerbang yang barusan mereka lewati, menutup sendirinya dengan keras, membuat salah satu hunter menjadi panik, dan dengan emosi berjalan menuju pintu gerbang untuk keluar dari situ. Kemudian semuanya berlangsung dengan cepat, ketika salah satu patung di dekat pintu, bergerak menebas hunter tersebut, dan menjadikannya potong bebek angsa. Kontan hal tersebut membuat yang lainnya menjadi panik, terlebih ketika patung yang paling besar, yang sebelumnya membuat Johei ketakutan, dari matanya memancarkan sinar dan menghanguskan beberapa hunter. Jinwo yang melihat beberapa hunter dengan rank di atasnya tewas dengan sangat mudah, membuat Jinwo sangat khawatir, serta mempertanyakan rank dari dungeon yang mereka masuki saat ini. Kekhawatiran Jinwo membuat dia pun merasa bahwa ini adalah akhir dari hidupnya.